Halo teman-teman semuanya, selamat datang di konten Candu, cerita mantan pecandu. Masih di studio Mux Coffee karena kita bekerja sama dengan Mux Kreatif. Mux Kreatif adalah tempat orang-orang kreatif yang ada di Mux. Nah, simple sebenarnya. Masih bersama saya Firza Palasa. Kali ini saya kedatangan teman yang cukup aneh dalam kehidupan, mungkin sempat tidak diterima di mana-mana. Saya juga bingung mengkategorikannya ini kecanduan apa, tapi dia memang seperti itu, bukan karena kecanduan dia yang seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung aja everybody kita sambut Mac. Mac siapa jeneng? Mac. Mac tok. Mac. Mac 2000 berapa kan? 2001 mas. Kayak jeneng FB. Sekilas ini Mac mungkin normal-normal aja teman-teman, tapi kok mungkin kalian di tengah video atau di akhir video kalian melihat kejanggalan-kejanggalan. Kalau aku mau menanyakan, Mac ini katanya menjalani hidup berbeda. Apakah benar, Mac? Enggak juga sih mas. Mungkin orang-orang nganggapnya berbeda. Bukan hidupnya yang berbeda, tapi kelakuan atau pola pikir sebetulnya yang berbeda itu mas. Mungkin. Dan namamu sempat merasa juga tidak diterima di beberapa golongan orang biasa. Mungkin juga gak diterima, ya cabut. Yowis, itu tak jawabannya. Simpel itu? Sesimpel itu. Nggak pernah kamu pengen mencoba beradaptasi atau? Kalau aku orangnya mesti ngerasa, ya mungkin bukan tempatku aja kayak gitu. Oke. Mungkin mereka nggak bisa nyamain sama jalanku, nggak bisa nyamain sama lajuku, ya udah nggak usah maksa di situ. Anjay. Bijaksana banget. Ini ngomong aneh tapi bijaksana. Aku nggak tahu ya, Mac. Berusaha bijaksana. Mac, ada penyakit apa, Mac? Namanya apa? Lupa kamu tapi namanya. Untuk namanya sendiri nggak hafal, soalnya dulu denger itu ya masih kecil kan, Mac. Tapi itu bisa dibilang penyakit, bisa dibilang kelebihan, bisa dibilang juga apapun lah ya. Jadi itu kalau dulu mungkin penjelasan kategorinya autis juga bisa. Hyper autis. Oh, iya, autis kelas tinggi lah. Hyper tuh masuk autis. Masuk, iya bener. Hyperaktif tuh autis. Hyperaktif. Aku iya hyperaktif. Masuk autis. Psikologi masih inget? Psikolognya, nah bundaku itu menolak sama sekali karena waktu aku kecil tahun 2000-an itu SD, Mike. Karena aku nggak bisa diem, cuman pandai. Jadi dibiarkan. Kinerja otak itu kegerak gitu loh. Dan bundaku menolak untuk dibawa anakku ke psikolog. Dianggap autis, iya. Kalau bundaku nerima mas, soalnya nggak salah wis terlalu ngerepoti di rumah, akhirnya diserano iku. Itu sih mungkin sih. Apa sih ngarai bundamu menyerah tuh, Mike? Atau teman-temanmu mungkin, nek kamu merasa sendiri, justing aja kita. Ya apa mas? Pokoknya awalnya itu dulu dari... Sorry, kon tak ajak mikir, kamu bukan kok aku rada panas tapi mas, rada panas aja nih. Gue pentingnya ngefong. Tapi jadi... justing aja menurut. Justing itu apa justing? Ngejudge aja. Oh, judge. Jadi startnya dulu itu tiba-tiba, seingatku mas yo, karena aku banyak ingatan yang blank ya. Seingatku itu langsung diajak ke psikolog, ya kan. Di psikolog itu kata-kata yang paling tak ingat dari psikolog itu orang tua aku dikasih tahu kalau anakmu pingin apa aja ya wis ikutono kayak gitu. Oke. Karena dulu emang aku gampang bosen sama satu hal karena apa ya dasarannya kan pinter mas. Jadi ngerasa diajari dilut bisa, diajari dilut bisa kayak gitu kan. Daya tangkapmu cepat? Lumayan. Nah biasanya nih daya tangkapku juga cepat, tapi kelemahannya di memori. Bener, memori detailnya yang nggak bisa. Iya. Tapi nangkepnya cepet. Nangkep cepet, uculnya ya cepet. Ya, jadi untuk misalnya diterangkan hari itu aman, tapi besok suruh ngulangi, ya lohe gitu ya. Jadi dulu aku inget kecil itu mas ya. Iki satu nih psikolog ya. Iku mesti sering ditelepon sama nggak ngerti itu mungkin temennya orang tua atau siapa ditawari. Hari ini mau apa ya kan? Terus tak jawab fruity blackcurrant. Oke, datang bawa no fruity, selesai fruitynya habis. Dikasih kertas, suruh ngisi. Ternyata setelah itu tak tanyain kan ini untuk apa? Ini namanya untuk skripsi. Ternyata aku dipakai skripsinya anak psikolog dari umur kecil.
dieksploitasi karena Mas. penyakitmu itu, Mas. Dijoli blackcurrant fruity, Mas. Ya kon sing salah kenapa njaluk fruity blackcurrant. Kon njaluk sahame Pemkot mungkin dikasih. Kita nggak tahu kan. Iya. Gitu. Nah, apa yang terjadi menurutmu kamu berbeda dengan yang lain? Tingkah apa atau mungkin kejadian apa setelah kamu nyadari itu? Mungkin kalau aku dulu itu suka melakukan kegiatan yang repetitif. Repetitif ya? Ya, misalnya nih contoh dibeliin sepeda baru kayak gitu. Wow, sepeda ini kok bisa jalan? Ya apa caranya jalan? Tak walik akhirnya sepeda, Mas. Oh ternyata jalannya itu teko pedale diuter, ya kan. Nah sekali ini muter kayak gitu, itu iso 3 jam katanya orang tuaku. Gini dok, Mas? Iya. Misalnya ngeliat apa kipas angin muter, wih kipas angin muter ya. Kok lucu kipas angin iso muter? Tak lihati terus kipas anginnya itu. Sampai bosen sampai menemukan kegiatan baru. Misalnya cuci tangan, habis dari luar disuruh cuci tangan. Wah enak ya tangan kerasa bersih. Wis tak cuci terus, Mas. Akhirnya kayak ngono iku, Mas. Itu bukan sabu, bukan ya? Bukan. Hampir sama. Hampir sama soalnya. Untung kena pas cilik yo lek gede dikira sabu mesti iku, Mas. Iya kan? Iya. Ini sabu karena kamu fokus terhadap satu hal yang sampai Hyperfokus mungkin itu. Hyperfokus. Bisa, tapi kebanyakan memang sorry itu sih ya teman-teman. Jadi autis itu dibagi sekarang dipecah jadi banyak lagi karena kemajuan teknologi. Iya, kalau dulu zamanku enggak, Mas. Cuman satu tok autis Iya. yang sorry berbeda banget dengan kita gitu. Nah, zaman sekarang tuh beda. Salah satu yang suka muter-muter gitu itu kayak spinner atau apapun yang berputar dan dia asik di situ biasanya ada cenderungan ke sana. Iya. Gitu. Nah, Max salah satunya. Salah satunya. Tapi dulu itu kalau aku disebut untuk autis ya, Mas ya. Aku ngerasa lebih jago daripada mereka, ngerasa lebih normal kayak gitu. Jadi ya belum autis banget mungkin. Oh, dirimu merasanya. Merasanya. Oke. Mungkin mereka juga ngeliat aku kayak gitu, tapi kan nggak ada yang ngerti, Mas ya. Nek sing orang kayak kamunya menganggapnya ya aku lebih jago daripada kalian gitu. Sedangkan orang normal pun berpikiran sama, akhirnya nggak ketemu. Merasa pada saling jago nih. Tapi di dalam pertemanan, Mek, apakah kamu juga punya banyak temen? Temen Waktu kecil ya? Oh, banyak, Mas, dulu. Banyak ya? Ya. Soalnya alhamdulillah kebetulan itu kan dari keluarga yang cukup, Mas. Terus tinggalnya itu rada di kampung gitu. Jadi anak-anak kampung itu suka main ke rumah, main PS kayak gitu. Nah, mereka itu lebih suka lagi karena kalau waktunya jam tidur itu biar mereka cepat pulang, orang tua itu nyangoni 5.000. Akhirnya bendino, Mas. Kowe tambah banyak temanku, Mas. Sorry, Mike, kalau misalnya orang-orang seperti kamu nih didatengin teman-teman yang banyak gitu, apakah kamu berkamuflase atau kamu menyendiri asik aja? Jujur aja kalau lebih dari beberapa, kalau sekarang mungkin 7 orang gitu wis maksimal, Mas. Lebih dari itu aku bingung nangkep yang mana ngomongnya. Karena ketangkep semua, iya. Jadi ini kalau aku nih, Mas, gampang blank otaknya. Jadi kan dulu yang dibawa ke psikolog itu dibilangin psikolog kalau otakku kerjanya lebih cepat daripada orang normal ya kan. Bisa 2-3 kali lebih cepat kayak gitu daripada orang normal. Nah itu tapi minusnya gampang blank. Ya. Nah misalnya aku lagi telepon, diajak ngomong orang, terus sebelah sini ada orang bercanda, itu ketangkap semua apa yang mereka ngomong. Terus aku nggak bisa ngefilter, terus rasanya itu kayak langsung bingung. Ya. Nah itu blanknya itu lama kalau aku. Kosong. Oh lama, Mas? Lama. Dan itu kuping langsung sakit. Kuping sakit langsung nggak bisa denger apa-apa kayak gitu. Oh, anjing hampir mirip kayak pengguna juga ya. Kamu naik kebut-kebutan motor deh, kecepatan maksimal berapa bisa mengendalikan? 100 ya iso kayak. 100 masih bisa. Karena semuanya terasa pelan. Iya. Karena kinerja otakmu cepet ya. Tapi baru kemarin itu ngerasa keweden, Mas, digonceng 40 itu wis nredeg, mungkin lama udah nggak naik motor soalnya. Oh iya, tapi dulu era masih sering itu 120, 140 masih kerasa normal kok kayak gitu untuk motoran. Sama acuk podo iki sampai pengguna yang narkoba tipe upper yang putih. Nambah stamina, ya putih. Iya, kan gitu kan? Iya. Aku naik motor 100 ya cukup lihai menghindari karena otaknya cukup kenceng kerjanya, sedangkan ritme normalnya kita di atasnya, akhirnya dianggap nggak normal. Dan ada minus lagi ke arah motorik akhirnya. Mungkin karena ada kelebihan di sana, minus satunya ke motorik. Motorik. Dulu itu waktu kecil
dikasih bola yang buat ngerasain di tangan biar bisa megang, karena dipegangin apapun jatuh. Motoriknya nggak kuat soalnya. Sampai usia berapa? Sampai sekarang sih tremor, Mas. Oh iya, makanya tadi megang Rokok mungkin coba, kelihatan tremor. nyalain. Walek di tas ini normal biasa moro-moro. Oh iya. Oh iya. Tuh, getar tuh. Getar. Sampai dulu waktu belajar kopi, latte art, ya tumpah. Hancur apa ya? Hancur. Mungkin bukan bakat. Enggak, bukan bakat lagi, itu kondisi mungkin, Mek. Mungkin ahlimu di yang lain, dan kamu jangan berkecil hati dengan tidak bisa di bidang itu, Pak, Mek. Aku pinginnya kopi. Wah, susah juga, Mek. Tidak terlalu kaku nih. Lebih baik mati sih, Mek. Bercanda, Mek, aku patah ini. Tapi kamu temperamen nggak sih? Orang yang temperamen nggak? Lumayan. Lumayan temperamen ya? Lumayan. Nah, kalau temperamen bukan karena autis, Mas. Kenapa? Kebetulan orang tua dulu cerai. Sejak ikut temperamen. Loh, nek anak temperamen itu biasanya masa lalu sering dipukulin atau whatever lah, pokoknya menuju ke kekerasan. Kayaknya kalau mukul nggak sering sih. Jadi dulu kakek itu lumayan kenceng gitu, terus kalau aku nggak ibadah gitu dipukul. Nah, sehari bisa 5 kali berarti. Oh iya, karena ibadahnya 5 kali. Iya. Nah, itu mungkin, Mek, yang bikin kamu temperamen, Mungkin. bukan autisnya. Nah, mungkin. dengan basic yang seperti itu, nah kamu tumbuh sedangkan wadahnya ini, aku ngomong normal nggak normal tuh kayak mendiskriminasi ya. Bahasannya apa ya? Normal, berbeda kali ya. Tapi mereka juga pengen dianggap normal sebetulnya. Orang-orang kayak kamu? Iya. Oke. Kita pengen dianggap normal kayak gitu. Jadi dari dulu aku itu ada di sekolah yang di setiap kelasnya itu ada orang-orang yang kayak aku kayak gitu. Walaupun aku nggak ngerasa salah satunya kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang dianggap berbeda. Bahkan kamu pun masih mendiskriminasi orang-orang di bawah kamu. Mungkin iya. Bahkan kamu di orang-orang yang lain pada umumnya ini mendiskriminasi kamu. Jadi aku dulu kan denger, Mas, sekelas itu harus paling nggak ada 3 orang yang berbeda ya. Tapi kelasku itu anehnya cuma ada 2, Mas. Mungkin salah satunya aku aja nih. Tapi aku bingung loh, Mas. Kelasku selalu kok kurang yo. Iya ya. Kok kurang? Masuk aku. Aku baru ingat, Mek. Iya ya, zaman dulu aku SD itu selalu ada beberapa slot untuk yang berkebutuhan khusus. Bener ya? kan? Iya, aku ingat. Sekarang nggak ada sekarang. Masa sekarang nggak ada, Mas? Nggak ada karena sudah ada kurikulum khusus dan kayaknya sudah ada tempat khusus. Oh, disediakan buat mereka sendiri? Iya, kayak SLB salah satunya. YPAC. Oh, gak mengikuti zaman aku saya gimana? Ya si anjing. Kan nggak harus mengikuti zaman. Seenggaknya gitu. Oke, terus apa yang terjadi dengan itu, Mek? Apa maksudnya? Tinggal dua tuh. Iya, entah hitung, Mas yo. Iya. Kok kelas 1 2. Kelas 2 2. Iya, kok kurang 1 terus yo. Masa aku iki, Mas? Akhirnya aku menerima. Kayak emang aku deh. Karena aku sama orang luar dianggap seperti itu, aku juga menganggap mereka normal. Aku mengajak mereka bercanda walaupun nggak nyambung ya. Oke. Contohnya, ayo. Kamu bercanda dengan mereka, kamu merasa nggak nyambung? Iya, kadang kan ada yang mereka lebih parah, sangat-sangat parah sampai nggak bisa ngomong sama sekali atau apa. Okay. Bukan bisu kan saya. Tapi mereka emang nggak ngerti, emang nggak nangkep kayak gitu. Misalnya saya ajak ngomong, ayo push up, ayo push up, tak berubah nada ya apa nggak paham sih mereka, Mas. Terus tapi mereka itu keren loh kalau menurutku, Mas. Kerennya apa, Mas? Ada satu temanku dulu kelas 2 SD. Dia setiap sampai sekolah langsung buka buku terus gambar kabel yang dilihat di jalan. Kabel yang ini loh, Mas. Oke. Kabel telepon itu. Rumit-rumit itu ya? Iya, terus tak buka semua bukunya sama karena dia setiap jalannya itu melewati hal yang sama kayak gitu loh. Oh, maksudnya memorinya benar-benar memorinya benar-benar kuat. Sejelas itu. Sejelas itu. Oh, bahkan tapi nggak bisa ngomong sama sekali. Ya, yang nggak bisa mengutarakan. Tapi dia sekali menangkap sesuatu yang memang tidak harus ditangkap, tapi dia nangkepnya ke situ gitu. Kayak ngobrol 2 arah gini nggak nangkep. Nggak nangkep. Struktur rumitnya kabel disuruh gambar ulang bisa. Oh, keren ya. Sampai aku suka Mas akhirnya bercanda. Kan kadang kalau anak-anak dulu kayak gitu itu punya shadow ya, punya orang yang selalu nemenin kayak gitu kan. Aku saking penasarannya sama mereka kayak gitu, tak tanyain ke shadownya gitu.
ini dia kenapa kayak gitu kan. Tapi nggak ngerti kenapa setiap aku ngajak ngomong mereka atau aku lama sama mereka ya, itu dianggap orang lain mengganggu kayak gitu. Aku mengganggu mereka kayak gitu loh. Aku ngebully, dianggapnya aku ngebully kayak gitu. Kamu nggak menyadari kalau Menurut tujuan itu? Nggak ada, karena aku emang cuma penasaran aja kayak gitu. Itu wis nggak pada umumnya loh mereka. Oh iya, penasaran Mas. dengan hal begitu. Aku nggak ngerti ya, tapi Ini ada cerita, aku nggak ngerti Mas, iso dicerita apa enggak, tapi ada cerita yang menurutku buat aku lumayan terkenang waktu itu. Apa tuh? Nggak apa-apa, cerita aja. Jadi di sekolahku itu lumayan, sekolahku nggak yang sekolah normal belajar hari-harian gitu nggak. Jadi waktu itu kita dipindah ke bangunan baru, kelas masih putih semua, belum ada hiasan apapun. Akhirnya hari itu diliburkan, nggak ada pelajaran untuk menghias kelas kayak gitu. Jadi aku gabut Mas di kelasku, karena aku nggak suka ngias kayak gitu, menurutku ngapain kayak gitu loh, bukan kerjaanku kayak gitu kan. Akhirnya aku main ke kelas sebelah. Ada anak yang berbeda, itu dia cuma duduk aja. Aku ngelihat kayak, lo arek iki rek ngerepoti, sing liyane kerja dek lungguh tok ya kan. Akhirnya aku mainan sama kaca, tak semprot kaca, tak bersihno. Cret-cret. Kepikiran Mas, iki lek tak semprotno nang mukake ngamuk enggak yo kayak ngono. Tak semprot akhirnya. Cret-cret. Kok biasa ya? Tak taruh, aku balik ke kelasku. Terus aku gabut lagi, tak coba lagi, sekali lagi. Mungkin ada efek berbeda. Tak semprot lagi. Serut-serut. Ngamuk anaknya Mas. Dipukul aku dari belakang. Jebret. Aku dipukul dari belakang, refleks toh Mas. Aku ngambil kursi, tak pukul balik. Jebret gitu. Itu aku langsung dipanggil kepala sekolah, dia panggil BK dan lain-lain. Dia ngomong, kamu sama anak kayak gini kok bisa-bisanya ngelawan, kayak kamu nggak ada moral atau apa. Kan menurutku sama kita normal gitu. Dia lo ya bisa berangkat ke sekolah, bayari sama, yo kan. Iku lumayan medeni Mas, di 2 hari setelahnya iku lumayan medeni. Besoknya orang tuanya datang ke sekolah, kamu yang namanya Malcolm. Bukan Om, saya yang sudah kan. Bapaknya kurang mana Mas Yohan. Kamu yang namanya Malcolm. Bukan Om, anak main bola di sana. Akhirnya ketahuan guru, aku disuruh ke panti jompo buat mengabdi, buat membenarkan moral itu tadi. Oh, gitu hukumannya. Iya. Hukumannya aku di panti jompo sebulan. Ngapain tuh di sana, Mas? Oh, banyak Mas kegiatannya. Motongi kuku, dulang, lek sing rodok keos nyawi iku ya rodok. Ini harusnya aku ngobrolnya ambek Bre nih, bukan ambek Dek. Bre kok iso kecanduan berteman dengan Bre. Tapi, so far kamu menikmati atau risih juga, Mik? Sama waktu di panti jompo, momen-momen di panti jompo. Oh, itu aku akhirnya menurutku, maaf ya, orang-orang yang sudah tua itu kan kembali ke masa kecil ya. Mereka itu ada fobia-fobia yang aneh kayak gitu, Mas. Jadi ada 2 orang yang aku inget. Satu itu orang yang amnesianya udah parah. Setiap ketemu aku dipanggil, Nyo, gitu kan. Kamu bisa bahasa Cina, tak ajari ya 1 sampai 10. Sanse sampai 10. Udah dia cabut, balik nanya lagi, Nyo, kamu bisa bahasa Cina. Sampai apal kamu? Apal, sampai 10 toh lebih. Iya. Terus yang kedua ada yang takut potong kuku. Sanse Uyoji Pak Juse. Ada yang takut potong kuku. Kok aku apal ya? Lah, sampai sini. Sawah. Sanse Uyoji Pak Juse. Ada yang takut potong kuku. Lek dipotong kuku. Bu, waktunya potong kuku ya gitu. Hah, mau? Gak usah, karena patenono aku timbang mbok potong kukuku. Gitu, dan kamu tertawa dengan itu? Ketawa Mas, aku kan refleks ya soalnya anaknya Mas. Aku gak iso nahan refleks. Aku sampai mikir, karon waktu iku aku sing diantem ya arek sing mlebu kene nggone ancenang kene. Astagfirullah. Duh. Ya apa ya? Untuk kami yang dipandang normal kali ya. Kadang nongkrong sama kamu juga agak nyambung ya, Mek. Awakmu sering tanya, sering apa gitu. Tapi bagiku itu adalah dinamika yang aku bisa menerima dan jatuhnya lucu ya. Dan bahkan orang-orang yang serius. Orang-orang yang tak tertawakan itu juga punya alasan untuk tertawa terhadap orang lain gitu ya. Berarti sebenarnya sama aja ya. Cuman rodanya mungkin berputar di level-level yang tertentu, tapi sebenarnya pergerakannya sama, paham nggak sih? Mungkin ya. Jujur nggak paham aku Mas. Sampai balik mana po. Gini, maksudku gini. Ketika kita semua nongkrong nih, iya.
ada kamu nih. Kadang nggak nyambung. Kadang kamu nggak nyambung. Dan aku goblok Mac ini ngono nggak nyambung gitu. Tapi kamu yang jadi bahan bercandaan kita. Bahkan kamu juga membercandakan orang di bawah kamu. Gitu. Berarti kan sebenarnya kerja otaknya sama kalau untuk usil mungkin ya. Mungkin. Respon masalahnya sama. Paham sampai sini, Mac? Boleh tepuk tangan. Sekarang tinggal di Jepang. Sekarang tinggal di Jepang kuliah. Mau berapa tahun? Kuliahnya sisa 2 tahun. Sisa 2 tahun. Rencana tahun. mau ke sana atau balik? Pengen lanjutnya pinginnya buka usaha di sana. Di sana. Apa yang membuat kamu nyaman di Jepang daripada di Indonesia? Kultur orangnya kah yang susah? Ini kalau mau cerita tentang di sana masih. Boleh. Mungkin masih nyambung sama yang tadi. Mungkin karena mereka ada yang kena bom zaman dulu itu loh, Mas. Hiroshima, Nagasaki, bom atom. Bom atom. Nah, jadi banyak orang-orang yang kurang. Oh iya. Kurang, berbeda. Nah, aku ini punya tendensi, punya kebiasaan. Secara fisik atau mental? Fisik ataupun mental. Oke. Iya. Oke. Aku baru tahu info itu. Aku punya tendensi itu nggak bisa nahan ketawa kalau melihat sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi ya, menurutku kuliah di sana sangat fun. Oke. Karena banyak orang-orang gitu. Cuman susah juga nih untuk orang-orang yang seperti Mac kan, karena secara fisik diajak ngomong nih nyambung kayak nggak ada masalah. Cuman pas nonton yang begitu dia ketawa kan akhirnya secara norma kamu nggak ada norma ya. Nah, dinilainya nggak ada adab, tapi padahal kan kondisimu yang seperti itu gitu loh, paham nggak sih? Aku sebetulnya nggak ngeros oleh aku kayak gitu. Masa Mas? Aku jujurnya nggak keros asli. Sing kerosnya temen-temenmu. Musuh sih Mas. Bre lu betah. Iya. Mungkin kita harus tanya Bre kali ya. Coba boleh sekarang Bre dong teman-teman. Suruh ke sini sih. Bre coba. Atau aku nggak ngerti ya, karena kan aku adalah orang yang baru, temenmu baru ya, yang mungkin ya kalau dibilang nyaman nggak ngobrol sama Mac ya nyaman aja, wong nyambung gitu. Cuman ada beberapa part yang rada miskom. Enggak, maksudnya kok seperti itu aja ditanyakan gitu loh. Iya. Kayak aku yang ngerasa gitu loh ke orang tapi Mas. Lah bangsat. Anjing sebenarnya sih normal sama bangsat. Aku kadangnya ngerasa kayak gini, wong iki enggak apa-apa ta. Halo Lur. Bre, sini Bre, coba Bre. Oke. Coba ya kita tanyakan Bre ya. Apakah Bre juga dalam berteman dengan kamu itu punya wajah khusus atau karakter khusus yang menyesuaikan dengan kamu? Coba. Bre, sini Bre. Ini yang punya tempat. Bre, coba Bre. Aku mau tanya. Ini aku lagi debat sama Mac nih ya kan. Ya jadi, oh iya nggonmu dhewe kok gak apa-apa, bebas. Aku mau tanya nih. Mac ini kan agak berbeda dari kita karena dia tapi lupa penyakit waktu kecilnya apa gitu kan. Nah, jari ini kan gagal beradaptasi Mac dengan teman-teman yang iya Mas, emang susah apa? Ya mungkin tempatku bukan di situ, tapi buktinya Bre kuat koncoan sampai aku suwi. Nah, Bre, apakah kamu merasa Mac ini normal seperti teman-temanmu atau emang berbeda dan kamu ya punya kemakluman khusus? Coba jawab jujur aja. Gak akrab aku aslinya sampai dia. Gak jauh jujur aja. Kau malah gak akrab, aku kenal itu kokon. Lebih ngemong sih sebenarnya. Lebih ngemong ya? Iya, mungkin DE butuh orang-orang sing sharing gitu ya, sing cocok buat ngobrol entah itu personal atau apapun. Tapi setuju nggak ada beberapa momen saat dia terus menanyakan hal-hal yang nggak penting, kadang koyok ngono kok ditakokno sih gitu. Lebih ceplas-ceplos. Iya. Ya, lebih ceplas-ceplos. Jadi DE ku gak iso membedakan mana perkataan-perkataan sing perlu diomongno apa ambek gak. Iya. Aku sering lek metu ambek DE gitu ya, kayak beberapa kemarin sing harusnya nggak diomongno. Ya aku sebagai konco ngene. Ya ngene tok. Ngomong berarti ya? Iya, sangat. Terima kasih Bre atas waktunya. Wis ngono tok cukup. Supaya Mac sudah dengar sendiri. Asu aja deh. Pangananku dicokok. Aku yang ngerasa kayak ngono nang Bre. Enggak usah di. Awakmu langsung ngomong Bre. Cuk. Lalu saya berdebat tadi. Kadang aku ngerasa paling dewasa, Mas.
Jadi aku kadang lek teko nang cangkruan iku karena soalnya aku dari dulu iku suka nongkrong tiap hari, Mas. Oke. Alasannya karena aku ngerasa kayak BR ini butuh aku. Aku kan paling dewasa. Tapi setelah dengan penjelasannya Bre, jujur aja dalam hatimu asik aja, nggak peduli, normal atau mungkin sakit hati? Cuek. Cuek, Mas. Cuek. Nanti Kenapa orang kalau bisa nggak cuek? nyaman itu kan melipir pelan-pelan kan biasanya. Karena kan Indo kan sopan santun sangat tinggi, Mas. Benar. Saking nggak enaknya melipir pelan-pelan ya. Ah. Di masa kerasa wis melipir pelan-pelan ini kita nyari yang baru, pertemanan yang baru. Nah, kenapa kamu cuek? Apakah sudah terbiasa dengan hal tersebut atau Soalnya kayak emang nggak, aku kalau sudah mikir tentang satu hal itu terlalu dalam biasanya, Mas. Sampai kadang nggak ketemu sendiri kayak gitu, Mas. overthinking? Bukan overthinking, bingung. Oke. Jadi mungkin karena A ya kan. A ini karena apa? Nyabang kan. Cabang sing pertama karena apa? Cabang sing kedua karena apa? Itu tak pikir semua kayak gitu. Jadi kayak akhirnya aku menyadari kalau itu nggak penting kayak gitu. Iya, overthinking gitu. Iya, overthinking ya namanya. Aku ngerasa itu nggak penting ya wis. Iya. Nggak usah dipikir. Dulu aku sedih, Mas, like kehilangan temen kayak gitu. Oh ya? Sedih. Sampai akhirnya kamu terbiasa. Sampai akhirnya aku terbiasa kayak gitu. Sampai ya dinormalkan aja lah. Oh, akhirnya kamu sampai bisa menanggapi hal-hal tersebut cuek. Cuek. Nah, makanya aku ke-triggernya tadi kenapa kamu jawabnya cuek. Kalau kamu jawabnya normal, nggak akan ada pertanyaan selanjutnya. Salah jawabanku. Untuk kuis Bahkan, lanjutan. tapi so far aman Mek. Aman. Pada akhirnya akan melakukan pernikahan juga kamu. Insya Allah, Mas, minggu depan. Wih, gokil. Gokil. Cewekmu Normal. normal. Jujur sangat normal, Mas. Jawabannya normal. Iya, dia bisa membaca pikiranku loh bahkan. Normal. Normal. Jadi aku dulu beberapa kali sama beberapa orang lah ya maksudnya. kisah. Menjalin hubungan ya Oke. kan. Kadang ada orang yang level penasarannya tinggi kayak gitu. Oke. Itu nanti gampang jadi berantem sama aku, Mas. Oh iya, selalu Iya. memperhatikan hal. Kayak gitu. Terus aku ini orangnya suka debat, Mas. Suka debat dan memegang moto kalah menang Revan. Kalau aku menjadi lawan debatmu sih lebih baik diam sih. Kalah menang Revan, Mas. Karena aku cukup mengerti awakmu gitu. Iya. Jadi ya wis gitu lah, sebaiknya diam tuh emas, mungkin saat debat dengan dirimu itu emas yang sesungguhnya gitu mungkin. Dan alhamdulillahnya sekarang dapat yang diem. Oke. Diem, nurut. Bukan nurut ya, apa ya? Sama-sama punya dunianya sendiri gitu loh, Mas. Nggak maksa pingin ngikutin duniaku. Normal tapi. Normal. Sama-sama punya dunia sendiri. Iya. Terus kalian di rumah ngapain kalau berdua? Kalau misalnya kita lagi date gitu, ngedate gitu. Kadang biasanya kan tak ajak ke sini gitu ke Mugja. Berangkat jam 2, seret, nanti paling baru ngobrol jam 5. Cuma nunjuk no TikTok terus apa sih gak penting. Tak tinggal ngobrol sama yang lain nih. Ya, mungkin jodoh itu udah ada yang Ngatur. Atur. Bener. dan fungsi jodoh adalah saling melengkapi gitu. Saling Ya. melengkapi. Tapi kan bahagia nggak Mek dengan hidup seperti itu? Sangat. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Apa yang membuat kamu alasanmu untuk menikmati hidup yang seperti ini dan tercipta seperti ini? Pernah marah nggak sama yang menciptakan alam semesta? Oh, enggak dong. Enggak dong. Pernah ada pertanyaan nggak? Kenapa aku tercipta berbeda atau whatever? Enggak, aku nganggapnya itu kelebihan, Mas. Dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah ngerasa aku nggak normal. Ngerasa aku over normal aja, kayak gitu. Oke, dan untuk orang-orang yang seperti aku nih, yang mungkin dinilainya normal karena jumlahnya lebih banyak kali ya. Iya kan? Iya kan? Kita nggak ngerti tau yang benar mana kan? Kebenaran di negara kita ini kan yang voting yang banyak Mayoritas, pendukungnya, mayoritas. mayoritas gitu kan. Ha-ha. Nah, harapan dari kamu, itu orang-orang yang seperti kamu, itu kita yang dinilai normal ini menyikapinya harus gimana? Biasa aja, Anggap biasa aja. biasa aja. Kalau kita nggak nyaman kan kita yang mundur, Oke. kayak gitu. Ataupun kalau yang nganggap kita biasa aja nggak nyaman kan mereka yang mundur. Maksudnya yes, dijalani aja kayak gitu. Oh, ini aku akhirnya ada pembelajaran nih dari obrolan kita. Berarti kalau ketemu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ya anggap normal aja. Oke, kalau nggak nyaman ya
semua punya pilihan untuk mundur satu sama lain ya. gitu. Oke. Misalnya ketemu, diajak ngobrol, nggak nyambung, ya sampai ya, nggak nyambung gini deh, tinggal. Oke. Cukup. Oh. Sekeras itu ya. Kalau di kami kayaknya kekaplok sih itu ya. Kan mereka nggak punya pikiran untuk ngaplok itu, Mas. Aduh. Oke, baik, aku paham. Apa yang membuat kamu menyukuri tadi belum kejawab, sorry. Apa ya? Karena nggak ada yang Salah menurutmu? Nggak ada yang salah. Dan kamu cukup menikmati hidupmu. Iya, kalau dilahirkan seperti ini kan ke setting ya kayak gini, Mas. Berarti ya nggak ada salahnya kan kayak gitu. Settingan standarnya kan berarti kayak gini. Orang-orang berarti sing salah gak kayak aku. Oh iya, bisa jadi. Mungkin lo ya. Pikiran itu baru atau emang dari kecil sudah ada? Dari dulu, Mas. Dari dulu. Kamu Dari selalu dulu. punya barrier yang berarti kamu tipe pribadi sing kuat banget, Pak, ya. Ketika sudah punya buah pemikiran ini ya udah, mau ini nggak bisa ditekuk gitu. Nah, itu mungkin ya. Orang tua aku sih ngomongnya aku egois. Oh iya, oke. Udah menjawab. Keras dan Iya, keras. udah menjawab lah berarti. Oh, oke berarti. Dan terus untuk melangsungkan relationshipmu dengan calon istrimu nih, ada masalah nggak dengan Oh, enggak. hal seperti itu? Enggak, karena aku udah menyampaikan ke dia dari awal dalam hubungan, dalam bisnis atau dalam kehidupan aku nggak perlu dua otak. Aku perlu pasangan yang untuk nyupport aku aja. Oke. Dan dia Mengiyakan. Ih, keren. Dia soalnya cita-citanya jadi ibu rumah tangga yang bisa Netflix. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Nah, berarti harus jadi peganganmu tuh, ya kan? Netflix langganan jangan sampai telat. 1 Mas. Iya. Rodok Seket gepuk. murah lah. Iya Murah lah. sih. Daripada rumah tanggamu hancur. Bener lu Mas, Iya tak kan? pikir-pikir sampai. Rumah tanggaku hancur cuman gara-gara mungkin aku pulat telang atau apa gitu. Datang telat atau apa gitu. Kon kan cuman sekedar Netflix. like telat Netflix is hancur rumah tanggamu. Subscribe tok lu ya. Kamu orang yang bisa berkomitmen nggak sih, Mek? Menurutku bisa, Mas. Aku ini menurutku apa Yang bisa? sudah dijalani? Bisa. 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 Komitmenku Mas ya, tak tunjukkan komitmenku. Dari aku pertama kali Mux buka sampai saiki gak cangkruk liyane. Oh iya. Aku kalau ke lainnya itu cuma buat tibakno sing nang kono gak enak buat ngasih kabar ke anak-anak. Komitmenku sangat tinggi, loyal aku Mas. Karena overfokus. Namaku Malcolm itu artinya burung merpati. Loyal aku Mas. Oh iya. Menyampaikan kabar. Kalau menu di kafe-kafe lain nggak enak. Nggak enak. Spy aku. Ya wis selamat. Terima kasih ya. Banyak sekali pelajaran yang aku dapatkan gitu dan oh ya aku nggak perlu ngasih motivasi apa-apa ya. Mungkin untuk episode kali ini nggak perlu ngasih motivasi apa-apa karena kebanyakan memang dunianya berbeda tapi secara apa ya? Roda ataupun pergerakan kayaknya sama aja sih gitu. Sama aja, jangan pernah nganggap mereka berbeda. Iya, Mereka hanya- juga punya kehidupannya masing-masing, mereka juga pingin hidup di dunianya dengan happy aja, jadi nggak usah dianggap berbeda. Kayak gitu. Karena akan bisa saling mengganggu ya. Saling mengganggu takutnya. Terima kasih buat teman-teman Candu. Terima kasih buat Malcolm. Senyumnya jijik aku ini.